Selamat datang di channel Seram Oi. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Tukang Beca Ini Ternyata Seorang Kiai Sakti yang selamatkan satu keluarga langganannya dari tumbal pesugihan dukun desa. Dan ini dia selengkapnya. Tahun 1988, sebuah desa kecil di Jawa Tengah masih sunyi dari hiruk-pikuk modern. Jalan desa berupa tanah merah yang becek jika hujan, berdebu jika kemarau. Di malam hari, cahaya lampu minyak dari rumah-rumah warga berkelip samar, membuat suasana desa tampak muram sekaligus hangat. Anak-anak berlari-larian dengan kaki telanjang, membawa senter baterai besar jika hendak ke warung. Di kejauhan, suara jangkrik bersahutan, sesekali terdengar lolongan anjing yang membuat udara malam kian dingin. Di tengah suasana desa yang sederhana itu, ada seorang tukang becak tua bernama Kasman. Usianya lebih dari 60, tubuhnya kurus, kulit legam terbakar matahari. Rambutnya beruban, dipotong pendek agar tak merepotkan. Ia selalu mengenakan baju lengan panjang lusuh dan celana hitam longgar, dengan caping bambu menutupi kepalanya dari terik. Bagi warga, Kasman hanyalah seorang kakek yang hidup sebatang kara, menggantungkan rezekinya dari becak tua yang catnya sudah mengelupas. Setiap pagi, Kasman terlihat mengayuh becaknya menyusuri jalan desa. Rodanya berdecit, kayuhannya berat, namun wajahnya tetap tenang. Anak-anak sering mengejeknya karena jalannya pelan, tapi Kasman hanya tersenyum dan melanjutkan kayuhan. Ia jarang bicara panjang, hanya menunduk sopan ketika berpapasan dengan orang lain. Banyak yang menyangka ia hanyalah orang miskin tanpa kuasa, sekadar menjalani hidup apa adanya. Namun, ada satu keluarga yang cukup dekat dengan Kasman. Mereka adalah keluarga Sutarman, seorang buruh tani yang hidup pas-pasan bersama istrinya Karsih dan anak semata wayangnya Ragil. Rumah mereka sederhana, berdinding papan, berlantai tanah, namun selalu tampak bersih karena tangan rajin Karsih. Sutarman dikenal pekerja keras, meski hasil sawah sering tak seberapa. Karsih, perempuan berwajah teduh namun hatinya penuh curiga pada hal-hal gaib, sering khawatir ada sesuatu yang mengintai keluarganya. Sedangkan Ragil, anak remaja berusia 15 tahun, tubuhnya ringkih, sering sakit-sakitan, dan lebih suka duduk membaca buku lusuh warisan sekolah ketimbang bermain bola dengan teman sebaya. Hubungan keluarga ini dengan Kasman terjalin karena kebiasaan sederhana. Setiap pagi buta, Kasman menjemput Karsih ke pasar desa. Becaknya berderit pelan, membawa sayur mayur, beras karungan, dan barang dagangan lain. Siang hari, ia kerap mengantar Ragil ke sekolah di kecamatan, menunggu dengan sabar meski panas matahari membakar. Sutarman sendiri kadang pulang kerja dari sawah sambil menitipkan hasil panennya di becak Kasman. Karena itulah, Kasman dianggap bagian dari keluarga kecil ini, meski hanya sekadar tukang becak. Ada hal kecil yang sering membuat keluarga Sutarman merasa heran. Setiap kali selesai mengantar atau menurunkan penumpang, Kasman selalu berhenti sejenak. Tangannya yang keriput terangkat ke dada, bibirnya komat-kamit melafalkan doa lirih yang tak pernah jelas terdengar. Wajahnya tampak khusyuk, seakan ia sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Ragil pernah bertanya polos, "Mbah, panjenengan doa opo toh, kok saben rampung narik mesti mangkono?" Kasman hanya tersenyum samar, mengusap kepala Ragil, lalu menjawab pendek, "Doa ben slamet le." Bagi Karsih, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar doa keselamatan. Ia beberapa kali memperhatikan mata Kasman ketika menatap sekeliling. Tatapannya dalam, seolah mampu menembus dinding rumah atau pohon-pohon bambu yang bergoyang di tepi jalan. Mata itu bukan tatapan orang biasa, ada ketenangan sekaligus kewaspadaan yang membuat Karsih merinding. Namun, ia tidak berani menanyakan lebih jauh. Suatu sore, setelah mengantar Karsih dari pasar, Kasman sempat duduk di teras rumah keluarga itu.
Angin bertiup pelan, bau tanah basah masih terasa setelah hujan semalam. Sutarman menyuguhkan teh panas dalam gelas kaleng enamel, sementara Ragil asyik menulis di buku catatannya. Kasman menesap teh itu pelan, lalu menatap langit yang mulai meredup. "Wong urip kui kudu ngati-ati man," katanya perlahan pada Sutarman. "Singkaton apik durung mesti bener, singkaton olo durung mesti elek." Ucapan itu membuat Sutarman mengangguk meski tak sepenuhnya paham maksudnya. Warga desa sendiri tak banyak tahu tentang kehidupan Kasman. Ia tinggal di gubuk bambu dekat pemakaman lama, sendirian tanpa keluarga. Tidak ada yang tahu asal-usulnya secara jelas. Ada yang bilang ia dulunya perantau dari Jawa Timur, ada pula yang menyebut ia bekas santri di pesantren besar yang tak pernah pulang. Namun, semua hanya kabar angin. Kasman sendiri jarang membuka mulut tentang masa lalunya. Meski begitu, keberadaannya selalu membawa rasa tenang bagi keluarga Sutarman. Saat Karsih pulang larut malam dari pasar besar, ia merasa lebih aman jika diantar Kasman. Ragil yang sering sakit, entah mengapa lebih nyaman jika Kasman menungguinya. Bahkan Sutarman yang biasanya keras kepala sering meminta pendapat Kasman sebelum mengambil keputusan kecil meski hanya soal menjual gabah atau tidak. Hidup Kasman tampak berjalan biasa saja. Becaknya tetap berderit setiap hari, bajunya tetap lusuh dan rumahnya tetap sederhana. Tetapi di balik tersederhanaan itu tersimpan sesuatu yang belum diketahui siapapun. Doa-doa lirih yang terus terucap dari bibirnya, tatapan matanya yang dalam, serta ucapan penuh makna yang ia sisipkan sesekali menjadi tanda kecil bahwa Kasman bukan sekadar tukang becak biasa. Desa itu sendiri dengan segala kesunyiannya seakan menyimpan rahasia yang hanya dimengerti oleh segelintir orang. Dan di antara mereka, Kasman berdiri sebagai sosok yang sederhana di mata warga, namun menyimpan sesuatu yang kelak akan menentukan nasib satu keluarga yang telah mempercayainya tanpa curiga. Awal bulan itu, suasana desa tiba-tiba ramai dengan kabar yang membuat warga resah. Salah seorang penduduk, Sukirno, yang sebelumnya hanya seorang penjual kayu bakar, mendadak hidup mewah. Rumahnya yang semula reyot mendadak dipugar. Atap genteng diganti baru, temboknya diplester rapi, bahkan kaca jendela dipasang mengkilat, hal yang jarang ditemui di desa sederhana itu. Istrinya, Ngatini, kini kerap terlihat mengenakan perhiasan emas tebal di leher dan gelang berkilat di tangan. Anak-anak mereka juga selalu membawa jajanan mahal dari kota. Perubahan drastis ini membuat banyak mulut bergumam. Sebagian menganggap Sukirno mendapat rezeki tak terduga, mungkin menang lotre atau mendapat warisan jauh. Tetapi lebih banyak yang mencibir pelan, "Iki mesti pesugihan." Bisik-bisik itu makin kuat ketika banyak ternak warga mati mendadak. Ayam, kambing, bahkan kerbau ditemukan tergeletak tanpa luka, seakan kehabisan darah. Bau amis menyebar di beberapa kandang membuat warga was-was. Mereka mulai menghubungkan kejadian ini dengan kekayaan mendadak Sukirno. Dalam setiap pertemuan di warung kopi, nama Ki Darmo Wilangon kembali disebut. Ia seorang dukun tua yang tinggal menyepi di gubuk pinggir hutan bambu. Rambutnya panjang ubanan, sorot matanya tajam, dan suaranya berat bergetar. Warga percaya ia punya ilmu kuno untuk memanggil makhluk halus penunggu pesugihan. "Sing wani cedak deweke mesti sugih, nanging ono tumbale," begitu kata-kata yang beredar. Kabar ini membuat suasana desa makin mencekam. Orang-orang tak berani keluar malam, anak-anak dilarang bermain jauh, dan ayam jago tak lagi berkokok riang karena banyak yang mati. Di tengah keresahan itu, keluarga Sutarman mulai merasakan kejanggalan di rumah mereka. Suatu pagi, Karsih menemukan 3 ekor ayamnya mati bersamaan di belakang rumah. Tak ada luka, tapi bulunya basah seperti habis dicelupkan air. Ia pucat dan buru-buru memanggil suaminya. "Man, iki piye, ora lumrah ngene," katanya dengan suara bergetar.
Sutarman hanya menghela napas panjang, bingung harus bagaimana. Malam berikutnya, kejadian lebih menyeramkan muncul. Dari arah sumur belakang, terdengar suara tangisan anak kecil. Tangisan itu lirih, panjang, seolah berasal dari dalam perut bumi. Karsih yang sedang menimba air terkejut hingga ember jatuh terlepas dari tangannya. Ia berlari masuk rumah sambil menutup telinga, wajahnya pucat pasi. Sutarman berusaha meyakinkan bahwa itu mungkin hanya angin, tapi tatapannya yang gelisah menunjukkan ia sendiri tidak yakin. Puncaknya terjadi ketika Ragil jatuh sakit. Malam itu tubuhnya mendadak panas tinggi. Keringat deras membasahi dahinya, nafasnya terengah-engah, matanya memejam sambil mengigau. "Aja tarik aku," gumam Ragil dengan suara serak, seakan berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Karsih menangis panik, memeluk anaknya sambil membaca doa seadanya. Sutarman hanya duduk di sudut, wajahnya gelap, tak tahu harus berbuat apa. "Man, iki kabeh tanda-tanda Allah. Aku yakin keluarga kita lagi ditandai dari tumbal," kata Karsih dengan suara gemetar. Ia percaya betul pada firasatnya, apalagi sejak kecil sering mendengar cerita tentang tumbal pesugihan. Sutarman menatap istrinya lama, lalu menunduk. "Nanging, kenapa kudu kita? Kita wong kere, orang duwe opo-opo." Malam itu, kebetulan Kasman baru saja mengantar Karsih pulang dari pasar besar. Becaknya berhenti di depan rumah, roda tua berdecit dalam sunyi. Ketika Karsih hendak masuk, Kasman memandang ke arah halaman rumah dengan tatapan aneh. Ia melihat bayangan hitam melintas cepat di sudut atap, lalu lenyap. Di sumur, air tampak beriak meski tidak ada yang menyentuh. Ia berdiri lama, matanya menyorot dalam, seolah sedang membaca tanda yang tak bisa dipahami orang biasa. Sutarman keluar rumah, menyambutnya dengan wajah lelah. "Bah Kasman, anakku sakit, panasnya ora mudun-mudun." Kasman menoleh sebentar, lalu melangkah masuk. Ia melihat Ragil terbaring pucat, tubuhnya menggigil meski keringat deras mengalir. Kasman mendekat, menatap anak itu dengan dalam, kemudian menundukkan kepala, bibirnya bergerak pelan melafalkan sesuatu. Karsih memperhatikan, hatinya antara lega dan heran. Ia merasa ada aura tenang setiap kali Kasman duduk di ruangan itu. Namun, ia tak berani menanyakan apa-apa. Kasman lalu bangkit, mengambil capingnya dan berkata pelan, "Bu Karsih, Pak Sutarman, tetap tenang, ojo nganti panik, sing penting tetep ndedongo. Ora ono sing luwih kuat ketimbang panggilan marang Gusti Allah." Sutarman mengangguk kaku. Karsih menatap Kasman, ingin menanyakan lebih jauh, namun kata-katanya tertahan. Hanya doa lirih yang terdengar dari bibir Kasman sebelum ia melangkah keluar, menghilang bersama becaknya dalam kegelapan malam. Di beranda, angin bertiup pelan membawa suara gamelan samar entah dari mana. Karsih memeluk erat Ragil, yakin firasatnya benar. Keluarga mereka tengah diincar. Sementara di kejauhan, bayangan sosok tua dengan rambut uban panjang berdiri di pinggir hutan, menatap ke arah rumah Sutarman dengan senyum tipis penuh rahasia. Nama Ki Darmo Wilangon bukanlah nama asing di telinga orang-orang tua di desa itu. Ia sudah lama dikenal sebagai sosok sepuh yang memilih hidup menyendiri di pinggir hutan bambu, jauh dari keramaian. Tak ada yang tahu pasti berapa usianya, namun rambutnya yang panjang dan seluruhnya memutih memberi kesan ia sudah melampaui umur rata-rata orang desa. Tubuhnya tinggi kurus, kulitnya keriput, tetapi sorot matanya tajam, menusuk, dan membuat siapapun yang bertatapan dengannya merasa tidak nyaman. Malam-malam tertentu, terutama ketika bulan purnama menggantung di langit, warga sering mendengar kabar tentang kemunculan Ki Darmo. Ia berjalan seorang diri melewati jalan setapak, membawa dupa yang mengepul harum menyengat, serta kendi tanah liat yang tak pernah jelas isinya. Bau asap dupa itu terbawa angin malam hingga membuat beberapa orang terbangun dari tidur. Anak-anak kecil yang tak sengaja melihat sosoknya akan segera berlari pulang ketakutan, sementara orang dewasa hanya berani mengintip dari celah jendela.
Beberapa warga bersaksi bahwa Ki Darmo kerap melakukan ritual di pematang sawah. Suatu malam, Pak Wiryo, seorang penjaga sawah, bersumpah melihat Ki Darmo duduk bersilah di tepi pematang, dikelilingi kendi dan sesajen. Tangannya bergerak lambat, menaburkan bunga dan membaca mantra lirih. Namun yang paling menyeramkan bukanlah itu, melainkan suara yang menyusul kemudian, gamelan yang terdengar samar dari balik kegelapan. Gamelan itu tak berasal dari desa, karena tak ada pesta atau hajatan malam itu. Suaranya naik turun, seperti bunyi yang datang dari perut bumi, membuat bulu kuduk orang yang mendengar berdiri. Kabar kesaksian itu cepat menyebar. Banyak yang semakin yakin bahwa Ki Darmo sedang memperdalam ilmu pesugihan. Dan bila benar, maka tumbal manusia hanyalah soal waktu. Warga menjadi semakin waspada, tetapi juga tak berdaya. Tak ada yang berani menegur Ki Darmo secara langsung. Mereka tahu menantang seorang dukun bukanlah hal sepele. Sementara itu, keadaan di rumah Sutarman makin memprihatinkan. Ragil yang semula hanya demam, kini tampak makin lemah dari hari ke hari. Tubuhnya menyusut, pipinya cekung, matanya sayu seperti kehilangan cahaya. Karsih menangis hampir tiap malam, berusaha memberi jamu atau ramuan tradisional, tetapi tak ada perubahan. Sutarman sendiri makin bingung, tak tahu harus meminta tolong ke siapa. Kejadian janggal pun terus menghantui rumah itu. Setiap tengah malam, ada suara langkah kaki di atap, seolah seseorang berjalan bolak-balik. Saat diperiksa, tak ada siapapun di sana. Air di kendi selalu berkurang tanpa diminum, dan bau amis darah sering tercium di halaman. Semua ini membuat keluarga itu hidup dalam ketakutan. Kasman yang diam-diam memperhatikan mulai mencurigai arah semua kejanggalan ini. Ia tidak serta-merta mengungkapkan siapa dirinya, tetapi hatinya gelisah. Malam itu, ketika Karsih pulang dari sumur dengan wajah pucat karena mendengar tangisan samar lagi, Kasman memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia mengikuti jejak samar Ki Darmo. Dengan langkah pelan, ia menelusuri jalan setapak menuju hutan bambu di pinggir desa. Suara burung malam sesekali terdengar, angin berhembus dingin menusuk tulang. Kasman menahan nafas, merapatkan capingnya, lalu menyelinap di balik batang pohon besar ketika melihat cahaya api kecil menyala dari kejauhan. Di tengah hutan itu, Ki Darmo sedang melangsungkan ritual. Seekor kambing hitam diikat di tiang kayu, matanya melotot ketakutan, tubuhnya menggigil. Ki Darmo menaburkan bunga 7 rupa, membaca mantra dengan suara rendah yang bergema aneh di antara pepohonan. Asap dupa mengepul pekat, menutup pandangan. Ketika mantranya mencapai puncak, ia menghunus sebilah pisau kecil. Dengan satu gerakan cepat, kambing itu disembelih, darahnya ditampung dalam kendi tanah liat yang ia bawa. Kasman menutup mata sejenak, hatinya perih menyaksikan ritual itu, tetapi ia tahu inilah bukti bahwa kegelapan benar-benar telah merasuk desa. Ia menunduk, menarik nafas dalam, lalu melafalkan doa-doa dalam hati. Doa itu tidak keras, hanya getaran lirih yang menyatu dengan hening malam. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, api dupa Ki Darmo bergetar, bahkan hampir padam. Bunyi gamelan yang tadi samar kini tersendat, seperti alat musik yang dipukul sumbang. Ki Darmo menghentikan mantranya sejenak, wajahnya menoleh ke kanan dan kiri. Sorot matanya menyapu hutan dengan curiga. Ia merasakan ada sesuatu yang mengganggu jalannya ritual. "Siapa?" gumamnya dengan suara parau. Ia berdiri, matanya menyipit, mencoba menembus gelap, tetapi tak ada siapapun di sana. Kasman bersembunyi rapat, tetap tenang, terus melanjutkan doa dalam diam. Ki Darmo akhirnya duduk kembali, tetapi wajahnya tegang. Ia tahu ada kekuatan lain yang melawan dirinya malam itu. Meski belum tahu siapa atau dari mana, ia yakin bahwa ritualnya tidak berjalan semestinya. Darah kambing yang ia tampung memercik ke tanah, membuat tanah bergetar ringan, tetapi efek gaib yang ia tunggu belum sepenuhnya datang.
Kasman membuka mata perlahan. Ia tahu untuk saat ini cukup. Ia tidak bisa langsung menghadapi Ki Darmo secara terang-terangan. Namun ia juga sadar pertarungan besar sudah mulai terbuka meski belum terlihat oleh warga desa. Di kejauhan, gong gamelan berbunyi sekali, lalu hening. Hutan kembali gelap, hanya bau darah dan dupa yang menggantung di udara. Kasman menarik nafas panjang, lalu berbalik meninggalkan tempat itu dengan langkah pelan. Di wajahnya ada ketenangan, tetapi di dalam dadanya doa-doa terus bergemuruh. Sementara itu, di gubuk ritualnya, Ki Darmo menatap kendi berisi darah dengan mata menyala. Ana sing wani ngalangi, bisiknya dengan suara serak. Tak golei sopo, lan tak pateni. Malam itu, desa yang tampak tenang sebenarnya sedang menyimpan bara yang sewaktu-waktu bisa menyala. Dan di antara dua sosok itu, Kasman yang penuh doa dan Ki Darmo yang penuh kegelapan, pertarungan diam-diam baru saja dimulai. Malam itu, rumah Sutarman kembali terasa mencekam. Angin bertiup kencang dari arah timur, membuat dedaunan pohon mangga di halaman berdesir keras. Lampu minyak di ruang tamu bergoyang-goyang, cahayanya menari di dinding bambu yang sudah tua. Karsih duduk di samping ranjang kecil, tempat Ragil terbaring. Anak itu semakin lemah, napasnya tersengal, keringat dingin bercucuran, dan wajahnya pucat pasi, seakan seluruh darahnya tersedot entah kemana. Sutarman mondar-mandir di ruang tengah. Kedua tangannya gemetar, matanya merah karena kurang tidur. Ia tak tahu harus berbuat apa selain memegangi kepala dan berdoa dalam hati. Sementara itu, dari sumur belakang rumah terdengar suara lirih seperti anak kecil menangis, membuat bulu kuduk Karsih meremang. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kayu becak berhenti di depan rumah. Tidak lama kemudian, suara pintu diketuk pelan. Sutarman buru-buru membuka. Di ambang pintu, tampaklah Kasman dengan wajah teduhnya. Ia tidak membawa becak seperti biasa, melainkan sebuah tas kain lusuh yang dijinjing erat. "Aku sudah melihat tanda-tanda buruk sejak siang," kata Kasman lirih. "Izinkan aku masuk, Sutarman. Malam ini kita tidak bisa hanya diam." Sutarman yang bingung hanya mengangguk. Karsih menatap dengan heran, sebab biasanya Kasman hanya datang pagi atau siang untuk mengantar belanjaan atau menjemput mereka. Kasman melangkah masuk, menaruh tas kecilnya di meja bambu ruang tamu. Dengan tenang, ia membuka tas itu. Dari dalamnya, keluarlah sebuah kitab tua bersampul coklat yang sudah menguning dimakan usia, dan sebuah tasbih kayu berukuran besar, warnanya menghitam karena sering digunakan. Aroma kayu cendana samar-samar tercium ketika tas itu dibuka. Karsih menutup mulutnya, terkejut. "Pak Kasman, sampean ini?" Kasman tidak menjawab langsung. Ia menyalakan dupa cendana kecil dari dalam tas, asap tipis putih naik perlahan memenuhi ruangan. "Ini bukan klinik, Bu Karsih. Asapnya untuk menetralkan hawa jahat. Kita harus segera menolong Ragil." Ia lalu duduk bersila di lantai, menaruh kitab di hadapannya, dan mulai melafalkan doa-doa dengan suara rendah tapi jelas. Suaranya dalam, bergetar, dan ada wibawa yang tidak pernah ditunjukkan saat ia mengayuh becak. Ketika bacaan doa semakin keras, udara di dalam rumah berubah. Angin dari luar berhenti mendadak, seakan seluruh desa menahan napas. Lampu minyak di ruang tamu bergetar hebat, dan dari sudut ruangan muncul bayangan hitam yang semakin lama semakin besar. Wujudnya menyerupai sosok tinggi menjulang, matanya merah menyala, kepalanya hampir menyentuh atap rumah. Karsih menjerit kecil, segera memeluk Ragil yang menggigil. Sutarman ingin maju melindungi, namun langkahnya terhenti karena tubuhnya seakan terpaku. Bayangan hitam itu menggeram, suaranya seperti 1000 dengungan lebah. Ia melayang mendekati Ragil, namun Kasman segera mengangkat tangan, mengalungkan tasbih ke udara dan meneriakkan doa yang lebih lantang. "Bismillahirrahmanirrahim." Cahaya putih kecil keluar dari tasbih, melingkari ranjang tempat Ragil terbaring. Bayangan hitam yang hendak menerkam itu mendadak terhenti, seolah terbentur dinding tak terlihat.
Ia meraung marah, menggeliat seperti asap yang terperangkap. Sutarman melongo, "Astagfirullah, Pak Kasman, sampean ini siapa sebenarnya?" Kasman tetap tenang, matanya tidak lepas dari bayangan hitam. Sambil terus melantunkan doa, ia berkata, "Aku bukan hanya tukang becak. Dulu, aku seorang kiai keliling. Aku memilih meninggalkan semua itu, menyamar, agar bisa mengawasi desa tanpa dicurigai. Banyak orang lupa pada bahaya pesugihan dan tugasku menjaga sebisaku." Karsih menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia baru menyadari selama ini orang yang mereka anggap tukang becak miskin ternyata menyimpan kekuatan besar. Bayangan hitam kembali mengaum, mencoba menabrak perlindungan. Kasman menggenggam tasbih erat, menggetarkannya ke lantai. Seketika lantai rumah bergetar halus, lalu cahaya putih dari kitabnya semakin terang. Bayangan itu mulai terpecah, namun tidak lenyap sepenuhnya. Ia mundur sedikit, lalu menghilang menembus dinding, meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kasman terengah, keringat menetes di wajahnya, tetapi matanya masih tenang. Ia menutup kitab perlahan, lalu memandang Ragil yang kini sudah bernapas lebih teratur. "Syukurlah, untuk malam ini ia selamat," ujar Kasman. "Tapi ini baru permulaan. Ada kekuatan besar yang mengincar kalian. Kalian dijadikan sasaran tumbal." Sutarman terduduk lemas. "Astagfirullah, benar dugaan istriku." Kasman menatap mereka berdua penuh kesungguhan. "Kalian harus kuat, jangan panik, jangan putus doa. Aku akan menjaga sebisa mungkin. Tapi musuh kita bukan orang sembarangan. Ada dukun tua di hutan, Ki Darmo Wilangon, yang memanggil jin untuk pesugihan. Dan keluarga kalian telah dipilih sebagai jalan tumbalnya." Karsih menangis pelan, meremas tangan suaminya. Sutarman hanya bisa mengangguk dengan wajah pucat. Kasman merapikan tasbih dan kitabnya, lalu menutup dupa yang masih mengepulkan asap tipis. "Mulai malam ini, aku akan sering datang ke rumah ini. Jangan tanyakan lagi siapa aku, cukup percayalah. Aku sudah bersumpah tidak akan membiarkan jin pesugihan mengambil satupun dari keluarga kalian." Suasana hening, hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Keluarga Sutarman mulai memahami bahwa tukang becak sederhana yang selama ini mereka kenal ternyata seorang penjaga yang tak pernah mereka duga. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, rahasia besar Kasman terbuka, sebuah kebenaran yang akan mengubah jalan hidup mereka. Malam di desa tahun 1988 itu terasa lebih berat dari biasanya. Angin bertiup kencang, membawa bau anyir yang menusuk hidung. Pohon bambu di pekarangan rumah Sutarman berderak-derak seperti dipukul tangan raksasa. Warga lain sudah terlelap, tapi di rumah Sutarman, ketenangan itu tidak pernah benar-benar singgah lagi. Ki Darmo Wilangon, dukun sepuh yang namanya makin sering dibicarakan orang, mulai merasakan ada tangan lain yang merintangi langkah pesugihannya. Ritual yang ia jalankan beberapa malam terakhir selalu terganggu, seakan ada doa yang membentur jalan jin-jin suruhannya. Kemarahannya semakin menjadi-jadi. Malam itu, di gubuknya yang tersembunyi di pinggir hutan, ia duduk bersila di depan kendi berisi darah kambing. Asap dupa hitam pekat membubung. Matanya merah menyala, bibirnya komat kamit membaca mantra. "Siapapun yang berani menghalangi Darmo Wilangon, akan kutumpas dengan segala isi jagat," geramnya, lalu meniupkan asap kemenyan ke kendi itu. Tak lama, teror pun mulai merayap ke rumah Sutarman. Di dapur, Karsih yang tengah menyiapkan air hangat tiba-tiba menjerit histeris. Dari bawah tungku kayu, seekor ular hitam besar merayap keluar. Tubuhnya berkilau basah, lidahnya menjulur-julur dengan suara mendesis keras. Karsih terjatuh, nyaris menimpa kendi air, namun Sutarman cepat berlari dari ruang tengah. Dengan panik, ia mengambil kayu bakar dan mencoba mengusir ular itu. Ajaibnya, begitu kayu mengenai tubuh ular, makhluk itu mendadak lenyap seperti asap, menyisakan bau anyir menusuk hidung.
Belum hilang rasa takut mereka, dari plafon rumah bambu tiba-tiba jatuh sehelai kain putih kusam. Begitu terhampar di lantai, jelas terlihat kain itu adalah kafan dengan noda tanah yang masih menempel. Karsih menjerit lagi, menempelkan diri ke tubuh suaminya sambil menangis. Sutarman hanya bisa mematung, dadanya berdegup kencang. Malam semakin larut. Ketika mereka mencoba menenangkan diri di ruang tamu, suara aneh terdengar dari luar. Irama gamelan, gong, kendang, saron berdentum lirih tapi jelas, seakan ada pagelaran wayang di tengah sawah. Suara itu datang dan pergi, terkadang jauh, terkadang seperti berputar tepat di depan rumah. Gusti Allah, apa yang sebenarnya terjadi ini? Gumam Sutarman, wajahnya pucat pasi. Di kamar, Ragil yang mulai pulih sejak Kasman menolongnya, tiba-tiba menjerit. Sutarman dan Karsih berlari masuk. Ragil menunjuk cermin kayu tua di sudut kamar. Di dalam cermin, tampak sosok dirinya sendiri berdiri, tetapi lebih kurus, bermata merah, dan wajahnya pucat seperti mayat. Sosok itu menatap Ragil dengan senyum menyeringai. Begitu Karsih mencoba menutup cermin dengan kain, bayangan itu masih tampak, menempel di permukaan kaca seperti menolak pergi. Ketakutan sudah mencapai puncak, Karsih menangis keras, Sutarman berulang kali mengucap istighfar dengan tubuh gemetar. Mereka benar-benar merasa sudah di ujung jalan, nyaris putus asa. Namun pada saat itulah, pintu rumah diketuk pelan. Suara yang menenangkan terdengar dari luar. Sutarman, buka pintunya, jangan takut, aku datang. Kasman berdiri di depan rumah dengan wajah teduh, namun sorot matanya tajam penuh kewaspadaan. Ia membawa tas kain lusuhnya lagi. Tanpa banyak bicara, ia masuk, memandang sekeliling ruangan, lalu berujar. Terornya semakin kuat. Ki Darmo sudah sadar ada yang menghalanginya. Kalian harus lebih tegar. Kasman segera mengambil kitab tua dan tasbih, lalu menempelkan rajah dari kertas kuno di pintu depan, pintu dapur, dan jendela kamar Ragil. Rajah itu berisi doa-doa penghalang yang ia tulis dengan tinta khusus. Ini bukan jimat, jelas Kasman. Ini ayat doa yang memagari rumah dari masuknya makhluk kiriman. Ia lalu duduk bersila di ruang tamu, menyalakan dupa cendana dan memejamkan mata. Mulai malam ini, aku akan berpuasa mutih, tidak makan apapun selain nasi putih dan air putih. Aku harus memperkuat tenaga batin agar mampu menandingi kekuatan Ki Darmo. Sutarman tertegun. Sampean lakukan semua ini untuk kami, Pak Kasman? Kasman hanya tersenyum tipis. Aku sudah berjanji sejak dulu. Tugasku menjaga siapapun yang terancam oleh jalan sesat pesugihan. Keluargamu sekarang yang harus aku lindungi. Malam itu, duel gaib pun terjadi, meski tak terlihat mata biasa. Kasman duduk bersila, tubuhnya bergetar halus, bibirnya terus melafalkan doa. Di tempat lain, di pinggir hutan, Ki Darmo duduk di atas tikar pandan, wajahnya merah padam, tangannya mengibas-ngibaskan keris pusaka berlumuran darah ayam. Sesaat kemudian, rumah Sutarman kembali diguncang. Angin kencang menerpa dinding bambu, suara gamelan bertambah keras. Dari jendela, tampak bayangan-bayangan hitam menari seperti wayang golek raksasa. Karsih dan Sutarman memeluk Ragil, ketakutan luar biasa. Namun Kasman tetap tegak, ia merentangkan tangan, tasbih bergetar di antara jemarinya. Dengan izin Allah, tidak ada yang bisa menjerat keluarga ini, teriaknya lantang. Rajah yang ditempel di pintu berkilau samar, membentuk garis cahaya tipis. Setiap kali bayangan mencoba masuk, cahaya itu membakar mereka, membuat jeritan gaib terdengar dari luar. Sementara itu, di gubuk hutan, Ki Darmo terbatuk darah, wajahnya semakin pucat. Ia menyadari ada doa yang membentur keras serangannya. Siapapun kau, lawanku, kau belum menang, desisnya, seraya menaburkan tanah kuburan ke dalam api dupa.
Di rumah Sutarman, api lampu minyak hampir padam, namun Kasman membuka mata, sorotnya tajam. Ia tahu ini baru permulaan, duel jarak jauh itu masih akan terus berlangsung, dan ia siap menghadapinya, meski tubuhnya harus digerogoti lelah dan puasa. Keluarga Sutarman hanya bisa berpegangan satu sama lain, menyaksikan pertarungan gaib yang mereka tak sepenuhnya pahami. Yang jelas, teror makin menjerat, dan hanya Kasmanlah satu-satunya benteng mereka. Langit desa malam itu seperti diselimuti kain hitam pekat. Bulan yang biasanya memberi cahaya pucat, hilang tertutup awan. Angin bertiup dingin menusuk tulang, membawa bau kemenyan bercampur darah. Dari arah hutan, terdengar suara gong menggema samar, lalu tangisan panjang seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. Warga desa memilih menutup pintu rapat-rapat, pura-pura tidak mendengar apa-apa. Mereka tahu, malam itu ada sesuatu yang tidak boleh dicampuri. Di gubuk reot yang berdiri di tengah hutan, Ki Darmo Wilangon duduk bersila di atas tikar pandan yang penuh bercak darah kering. Di depannya, sesajen besar tersaji, kepala kerbau, ayam cemani, kendi berisi darah kambing, bunga 7 rupa, dan dupa hitam pekat yang mengepul memenuhi ruangan. Rambut ubanan Ki Darmo tergerai, matanya merah menyala oleh amarah. Sudah terlalu lama aku mengalah, gumamnya serak. Malam ini, tumbal utama harus diberikan. Keluarga Sutarman, darahmu akan membuka jalan emas bagiku. Ia menancapkan keris pusaka ke tanah, lalu merapal mantra panjang dengan suara menggelegar. Tanah bergetar, pohon-pohon berderak, dan dari kegelapan muncul bayangan tinggi besar, sosok raksasa hitam dengan kepala kerbau, matanya menyala merah, napasnya menghembuskan bau busuk yang membuat dedaunan layu. Itulah makhluk pesugihan yang selama ini dipelihara Ki Darmo, penunggu sesajen yang lapar akan tumbal manusia. Sementara itu, di rumah Sutarman, suasana tak kalah mencekam. Kasman berdiri di ruang tamu dengan wajah serius. Sutarman, Karsih, dan Ragil duduk merapat di sudut ruangan, wajah mereka pucat ketakutan. Mulai malam ini, kalian jangan keluar rumah, ujar Kasman tegas. Apapun yang terdengar, apapun yang menggoda, tetaplah di sini. Jangan hiraukan suara, jangan buka pintu. Aku yang akan menghadapi Ki Darmo. Karsih menahan tangis. Pak Kasman, apa tidak terlalu berbahaya sampean sendirian melawan dukun sepuh itu? Kasman menatapnya dalam, lalu tersenyum tipis. Aku tidak sendirian, Bu Karsih. Doa kalian adalah kekuatanku. Ia lalu mengeluarkan tas kecilnya, menaruh kitab dan tasbih tua di meja. Dengan tenang, ia menulis doa pengaman di secari kertas dan menempelkannya di setiap sudut rumah. Setelah itu, ia menatap Ragil yang berbaring lemah. Nak, kuatkan hatimu. Kau bukan untuk tumbal siapapun. Malam ini, kita tentukan nasib bersama. Setelah berpesan demikian, Kasman melangkah keluar rumah. Angin malam menyambutnya dengan desir dingin. Lampu minyak dari dalam rumah berkelip sebentar, lalu padam tertiup hembusan angin aneh. Langkah Kasman menuju hutan terasa berat, tapi tatapannya teguh. Di setiap langkah, bibirnya tak henti melafalkan doa. Langit mendadak berderu, guntur menggelegar, kilatan petir menyambar-nyambar, seolah alam pun tahu akan ada pertempuran besar. Di dalam hutan, Ki Darmo sudah berdiri tegak dengan tongkat hitamnya. Di belakangnya, sosok raksasa berkepala kerbau mengaum, mengguncang tanah hingga akar-akar pohon terangkat. Di arah menangkan Bantara Soleh, tukang sambar, lagi. Kau yang menghalangi rezekiku, malam ini kau akan kubenamkan bersama jin yang kau lawan. Kasman berdiri di seberang, wajahnya tenang meski angin kencang membuat jubah lusuhnya berkibar.
Ia mengangkat tasbihnya lalu berkata lantang, "Aku bukan siapa-siapa Darmo, hanya hamba Allah yang dititipi doa. Pesugihanmu adalah jalan sesat dan malam ini harus berakhir." Ki Darmo tertawa keras, suaranya menggema seperti guntur. Ia merapal mantra panjang, tangannya menorehkan tanah dengan keris pusaka. Dari tanah, api kecil muncul, lalu membesar, membentuk lingkaran merah yang mengelilinginya. Sosok raksasa berkepala kerbau masuk ke dalam lingkaran itu, mengaum lebih keras, siap dilepaskan untuk menerkam. Kasman duduk bersila, membuka kitab tuanya, dan mulai membaca doa pusaka dari pesantren tempat ia dulu menimba ilmu. Suaranya dalam dan bergemuruh, mengalahkan suara angin. Setiap lafaz doa membuat cahaya putih muncul di sekeliling tubuhnya. Semakin lama, semakin terang. Pertarungan gaib pun dimulai. Mantra Ki Darmo melahirkan pusaran angin hitam, memutar daun-daun dan tanah ke udara. Kasman membalas dengan doa, membuat cahaya putih berbentuk lingkaran pelindung yang menahan pusaran itu. Ki Darmo menatukan hujan deras tiba, membasahi hutan. Petir menyambar berkali-kali, menerangi wajah Ki Darmo yang penuh amarah dan wajah Kasman yang teduh penuh keyakinan. Raksasa berkepala kerbau melangkah maju, suaranya membuat pohon-pohon bergetar. Kasman memegang tasbihnya erat, cahaya putih menyembur dari setiap butirnya. Benturan pertama terjadi, pusaran angin hitam menubruk cahaya putih, menimbulkan ledakan cahaya yang menyilaukan. Suara ledakan itu terdengar hingga ke rumah Sutarman, membuat Karsih dan Sutarman berpegangan tangan erat, memeluk Ragil yang menangis ketakutan. "Pak Kasman, semoga sampean selamat," lirih Sutarman. Di hutan, pertempuran makin sengit. Doa-doa Kasman berpacu dengan mantra-mantra Ki Darmo. Cahaya melawan kegelapan, hujan dan kilat menjadi saksi. Dan akhirnya, kedua orang itu berdiri saling berhadapan di tengah tanah becek, dengan raksasa berkepala kerbau mengaum di belakang Ki Darmo, sementara cahaya putih masih mengelilingi tubuhnya. Pertarungan terakhir belum dimulai, tetapi malam sudah menegaskan hanya ada satu yang akan bertahan. Bab ini berakhir dengan pandangan tajam keduanya, siap saling menghabisi di tengah hutan yang gelap dan diguyur hujan deras. Hutan malam itu bagai neraka yang diturunkan ke bumi. Hujan deras terus mengguyur, namun api dari obor ritual Ki Darmo tidak padam sedikit pun. Sesajen yang ia tata, kepala kambing, kendi berisi darah, dan kain kafan yang telah dikotori arang masih utuh, seakan dilindungi kekuatan gelap. Di hadapannya, sosok raksasa hitam berkepala kerbau berdiri, matanya merah menyala, napasnya menghembuskan bau busuk bercampur belerang. Kasman berdiri beberapa langkah di hadapan Ki Darmo, tubuhnya basah kuyup, namun wajahnya tenang. Tangannya menggenggam tasbih tua, mulutnya lirih melafalkan doa-doa pusaka yang diwarisi dari pesantren. Setiap lafaz keluar dari bibirnya, udara di sekitar seolah bergetar, dan kilat menyambar langit berkali-kali. Ki Darmo mendengus, suaranya parau namun penuh dendam. "Siapapun kau, orang tua tukang becak, berani-beraninya menghalangi jalanku. Aku sudah memberi tumbal, sudah memberi darah. Pesugihan ini milikku, kekuasaan akan jadi genggamanku." Kasman menatapnya lurus, sorot matanya penuh ketegasan. "Ki Darmo, kekayaan yang kau cari berasal dari darah orang tak berdosa. Itu bukan rejeki, melainkan kutukan. Selama aku masih hidup, kau tak akan bebas menjerat keluarga Sutarman ataupun siapapun di desa ini." Ki Darmo meraung, lalu memukul tanah dengan tongkat kayu hitam yang penuh ukiran. Tanah berguncang hebat, lumpur muncrat ke segala arah, dan raksasa hitam itu melangkah maju. Suaranya seperti gong besar dipukul keras. Kasman menutup mata, mengangkat kedua tangannya. Doa keluar dari mulutnya semakin kuat.
Allahu Akbar, ya Allah, lindungi hamba-Mu yang lemah ini, jangan biarkan kezaliman berkuasa. Tanah di bawah kaki Kasman ikut bergetar, namun dari pusarnya ke atas seakan memancarkan cahaya redup yang makin lama makin terang. Tasbih di tangannya berputar cepat, seolah digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Pertarungan pun pecah. Raksasa hitam berkepala kerbau menyerang dengan cakarnya yang panjang, menggores udara hingga terdengar bunyi siulan tajam. Kasman menangkisnya dengan doa. Cahaya dari tangannya membentuk semacam tameng, membuat cakar itu terpental dan menimbulkan ledakan kecil di udara. Ki Darmo semakin murka. Ia merapal mantra-mantra Jawa kuno, lidahnya menjulur panjang, matanya berubah semakin merah. Dari tubuhnya keluar bayangan-bayangan hitam, menyerupai manusia tanpa wajah, menjerit dengan suara yang menusuk telinga. Mereka berlari ke arah Kasman, mencoba merubuhkan pertahanannya. Namun Kasman tetap teguh, nafasnya teratur, hatinya hanya bergantung pada Yang Maha Kuasa. Doa-doanya membentuk pusaran angin bercahaya yang menelan bayangan-bayangan itu satu persatu, hingga hanya tersisa debu hitam berterbangan. Di kejauhan, keluarga Sutarman berkumpul di ruang tengah rumahnya. Sutarman, Karsih, dan Ragil berpegangan tangan menutup mata sambil berdoa. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di hutan, tapi hati mereka seakan terhubung dengan perjuangan Kasman. Doa mereka bergema, menembus hujan dan kegelapan malam, seakan ikut memperkuat langkah sang kiai penyamar. Ki Darmo menyadari kekuatannya mulai terdesak, wajahnya berubah semakin mengerikan, keriput kulitnya makin menonjol, seolah tubuhnya tak sanggup lagi menampung energi gaib yang ia paksa masuk. "Tidak, aku tidak boleh kalah dari tukang becak hina sepertimu," teriaknya. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah. Seketika itu, bumi retak. Api menyembur dari celah-celah dan raksasa hitam itu mengaum lalu menubruk Kasman dengan kekuatan penuh. Kasman mundur setapak lalu menghentakkan kakinya kuat-kuat ke tanah. "Bismillahirrahmanirrahim," teriaknya lantang. Doa yang ia baca memuncak, cahaya terang keluar dari tubuhnya, lebih terang daripada kilat yang berulang kali menyambar. Cahaya itu menelan tubuh raksasa hitam berkepala kerbau, membakar kulitnya hingga meleleh seperti lilin. Raksasa itu meraung panjang sebelum akhirnya meledak menjadi kabut hitam yang langsung hilang tersapu hujan. Ki Darmo terhuyung, tubuhnya mulai terbakar dari dalam. Api gaib muncul dari matanya, telinganya, hingga mulutnya. Ia berusaha memadamkan dengan mantra, tapi doa-doanya tak lagi manjur. Dengan teriakan terakhir penuh dendam, tubuh Ki Darmo meledak menjadi abu hitam yang langsung terhanyut oleh derasnya hujan malam itu. Hutan kembali sunyi, sesajen yang tadi tersusun rapi kini hancur berserakan, berubah menjadi lumpur bercampur darah yang tertelan tanah. Kasman terengah-engah namun tetap berdiri tegak. Cahaya yang meliputi tubuhnya perlahan meredup, meninggalkan sosok sederhana dengan pakaian basah kuyup. Ia menunduk sejenak, mengucap syukur dalam hati. Di sekeliling hutan terdengar bisikan-bisikan yang semakin lama berubah menjadi tangisan lega. Roh-roh yang selama ini terperangkap dalam ikatan pesugihan Ki Darmo mulai terbebas. Mereka muncul sebagai bayangan samar, menunduk hormat kepada Kasman, lalu perlahan menghilang menuju alam yang seharusnya. Di antara mereka tampak beberapa wajah yang dikenal warga desa. Orang-orang yang dulu hilang tanpa jejak ternyata menjadi korban tumbal. Kini jiwa mereka tenang. Sementara itu, di rumah Sutarman, suasana berubah hangat. Ragil yang tadinya pucat dan hampir tak bernyawa, tiba-tiba menarik nafas panjang. Wajahnya berangsur segar, seolah beban hitam yang menjerat tubuhnya selama ini telah hilang. Sutarman dan Karsih memeluk anak semata wayangnya dengan tangis haru. Mereka yakin perjuangan Kasman tidak sia-sia.
Beberapa hari kemudian, desa kembali tenang, gangguan gaib berhenti, suara gamelan gaib tak terdengar lagi, dan ular-ular hitam yang dulu muncul tiba-tiba tak pernah kembali. Warga mulai bisa tidur nyenyak tanpa rasa was-was. Kasman sendiri kembali menjalani hidupnya sebagai tukang becak. Ia tetap mengayuh becak dengan senyum ramah, mengantar anak-anak sekolah dan ibu-ibu ke pasar. Tidak ada yang berlebihan dalam dirinya. Suatu sore, Sutarman dan keluarganya menghampiri Kasman. Dengan penuh rasa hormat, Sutarman mencoba mencium tangannya. "Pak Kasman, Kiai Kasman, entah bagaimana kami harus membalas jasa panjenengan. Andai bukan karena sampean, keluarga kami sudah habis ditelan pesugihan itu." Kasman hanya senyum kecil. "Sutarman, jangan sebut aku Kiai. Aku hanya tukang becak yang mencoba menjaga desa ini semampuku. Ingatlah, doa dan kesederhanaan lebih berharga daripada segala pesugihan dan kekayaan haram. Jangan pernah remehkan kekuatan doa." Sutarman, Karsih dan Ragil mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu, selama hidup mereka akan selalu mengingat jasa seorang tukang becak yang ternyata penjaga gaib desa mereka. Dan sejak hari itu, nama Kasman tetap hanya terdengar sebagai tukang biasa. Namun di hati keluarga Sutarman, ia adalah pahlawan sejati, sosok yang melawan kegelapan demi tegaknya keadilan.